Taklim kita hari ini fi maratib al-kasyaf wa anwa'iha ijmalan mukasyafah, ya, juga terkait masalah fadilah puasa Syawal, masuk bulan Syawal. Bekal kita setelah bulan Ramadan ya mesti gimana? Nah, kenapa mesti puasa? Hikmahnya apa, tujuannya apa? Walaupun itu sunnah, kita mesti pahami terkait dengan puasa itu terkait dengan kehidupan kita 11 bulan ya. Jadi disempurnakannya di Syawal. Arti Syawal kan meningkat, betul? Ya. Jadi ini perlu dipahami oleh ikhwan semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kalau dapat ya diamalkan, karena disempurnakannya Ramadan itu pada bulan Syawal dengan amalan puasa 6, kan itu. Puasa 6 ini itu terbaiknya berturut-turut setelah bulan tanggal 2 Syawal, ya, tanggal 2 Syawal. Sekarang udah lewat kan? Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa, yang terbaik adalah di start dari 2 Syawal, oke? Berturut-turut 6 hari. Jemaah kita ini agak jarang. Jadi kalau tidak berturut-turut tidak masalah, ya, tapi tetap di bulan Syawal. Ya, adabnya gimana puasa Syawal itu untuk ikhwan semuanya sebaiknya diamalkan, karena terkait juga dengan sel darah putih, ya. Hati-hati, Syawal itu terkait dengan sel darah putih secara fisik. Arti kata menaikkan daya imunisasi, imun tubuh, dan itu hadis. Nah, disinilah banyak orang yang nggak paham, karena Syawal itu terkait tibun, ya. Ada perintah yang diturunkan oleh Allah. Itu maksudnya untuk kebaikan umat, bukan menjadi beban. Yakin aja itu, termasuk yang sunnah, ya. Terus maratib al-kasyaf wa anwa'iha ijmalan mukasyafah, artinya derajat atau menyingkap secara garis besar terbukanya hijab kita setelah puasa Ramadan. Jadi gini, johirnya gini, setelah puasa Ramadan kita harus tahu tata aturan hidup ke-11 bulan. Dalam bekerja, dalam beramanah, dalam bersilaturahim, dalam beribadah, kita akan dipekakan mesti gimana di tahun ini. Itu mukasyafah namanya, orang yang dibuka hijab. Jadi sebaiknya dilakukan syarat amalannya dengan puasa Syawal. Maka insya Allah, kalaupun kita tidak tahu di 11 bulan ke depan, Allah yang akan memberitahu secara kita tidak menyadarinya. Beruntunglah orang-orang yang demikian. Itu hadis Nabi, ya. Kita bahas saja, langsung masuk ke taklim. Mudah-mudahan menjadi bekal setelah kita Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'allallahu ramadana syahru syamilil mukminin, yang sudah kita amalkan supaya menjadi orang mukmin. Wa ja'alal Qur'an minal hudal muttaqin. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyadiqul wa'dil amin. Allahumma wa shallim wa barik wa ala syahidina wa maulana Muhammadin afdolil khalqi ajmain wa ala alihi wa ta'abi ajmain wa ma tabi'ahum bi ashanin ila yaumaidin. Kita berdoa sama-sama. Subhanallah ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim
juga yang ditaklimi, dilancarkan, dimudahkan semua urusannya, juga termasuk taklim hari ini diridhoi ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli robana takbainana wa baina aikum bihaqi wa anta ayyul hakikin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afwa fatu anna ya karim. Syahadatal masyayikh ikhwan ya ma'a wabil khusus rahimakumullah, baik hadirin hadirat selalu dimuliakan Allah. Amma ba'du. Terus kita bersyukur karena kita sampai hari ini dikasih waktu. Ya, masih diberi waktu. Bersyukur itu bukan jangan dangkal. Ya. Bersyukur dikasih napas saja udah alhamdulillah ya. Insya Allah yang prioritas kita syukuri adalah hal yang demikian. Kita bangun pagi dalam keadaan sehat, kita bersyukur. Ya, maka akan ku tambah rezekiku. Ya Allah, kenapa hari ini saya belum dapat duit? Itu nggak bersyukur, itu ngeluh. Ya, nggak bagus seperti itu ya. Kondisi kodrat zamannya sebaiknya kita berpikir ke perkara-perkara akhirat. Insya Allah perkara dunia akan mudah. Siapapun juga orangnya, dimanapun hidupnya, selalu berpikir, berdoa seperti itu. Insya Allah kita aman. Ya. Ketika ulama atau yang mentalim ini menafsirkan Quran surat Al-Baqarah, ya, ini paling populer ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk yang membacanya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba aladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini ayat yang populer untuk setiap Ramadan kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah kita sudah mengamalkannya kan? Syukuri itu. Karena ada orang yang baru mau setar, innalillahi. Ya. Nah, jadi di situ kita bersyukur di situ. Ya. Alhamdulillah. Kalau dalam perspektif yang agak lebih dalam ya, orang-orang makrifat, orang hakikat, tanpa disadari dari kedatangan dan perginya bulan Ramadan itu karena Allah. Karena Allah kan? Dan dia tamu kan? Kalau ibarat makhluk, Ramadan itu tamu. Datang ke rumah kita, kita sudah mempersiapkan. Kalau tamu nggak nyaman, pergi juga nggak nyaman. Setuju ya? Ya. Jangan sampai begitu Pak. Kalau kita misalnya menyambut yang nggak nyaman dengan amalan nggak nyaman, kita banyak tobat di bulan Syawal. Tebus dengan kesempurnaan Syawal. Dengan 6 hari puasa. Pertanyaan dong sekarang. Mau nggak ada diamalin di puasa 6? Ya. Tolong amalkan. Karena kalau kita lalai kemarin puasa Ramadan, disempurnakan dengan puasa 6 tadi. Dan itu bermanfaat untuk 11 bulan ke depan. Iya kan? Nah, jadi jangan disepelekan Pak. Jadi chargernya kita hidup, petunjuk hidup itu ada di Ramadan. Kalau setahun cas kita udah redup lampu kan mesti dicas. Charger kan. Itu Ramadan. Ya. Betul kan? Maka sempurnakan. Ibarat ini sempurnakan dulu di Syawal ini. Masih ada waktu Pak. Ya. Jadi pengertian secara lebih dalam demikian. Kedatangan perginya kita syukuri Ramadan itu. Bulan paling mulia, bulan penuh ampunan, penuh rahmat yang sudah kita lalui. Di dalamnya diturunkan petunjuk, hudan, Al-Quran. Ya. Pedoman kompas untuk mengantar dan menuntun kita menuju kesempurnaan. Nah, disempurnakannya di Syawal dalam kehidupan ini. Jadi pada umumnya umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ini sering terjadi perbedaan ya, tentang penentuan awal bulan Ramadan juga awal bulan Syawal. Kan masih juga ada perbedaan masuk Syawal. Dua itu, ya. Nah,
Tentunya fenomena ini pada awalnya kan bisa secara manusia mengobarkan sumbu kegaduhan ya, ribut ya. Muhammadiyah, NU, orang Torekot, ada tiga versi ya di Indonesia. Akhirnya sering ada gesekan sosial dan budaya. Mungkin yang muda-muda tidak merasakannya. Dalam konsep ruhani kita harus loncat, Pak. Tidak ngikut ke yang lahir, tapi kita mengikut ke pola ruhani. Itulah orang-orang sufi, orang tarekot. Gimana pendapat orang sufi dan tarekot kalau yang kedua tadi tertutup? Ya, karena hakikat manusia adalah ruhaninya. Nah, disinilah yang kita mesti pahami secara taklim. Kalau terjadi perbedaan, tidak ketemu solusinya. Ini bukan terkait dengan masalah perbedaan puasa, kapan Syawal, tapi terkait juga masalah lain. Nah, kalau secara syar'i kita mengamalkannya kan istikharah. Hasil istikharah gimana, Pak? Masih katrat, masih khawatir, benar gak istikharah saya kan? Beda dengan pemahaman kalau yang sudah mukasyafah, kasyif, orang yang terbuka. Kalau kita sudah Ramadan, sudah menyempurnakan Syawal, seharusnya kita terbuka dalam segala persoalan, betul kan? Yang gak laku dokter, gak laku andung, alhamdulillah. Kan gitu. Andung ngajarin yang kasyaf. Ya. Sekarang pertanyaannya, kata orang ruhani, kalau ada perbedaan, kapan masuknya puasa? Kata orang-orang yang mendalami dalam sifat-sifat tarekot, tasyawuf, maka harus melihat Allah. Kalau sudah ketemu Allah, maka itu masuk bulan puasa. Maka kalau sudah melihat Allah, maka itu masuk 1 Syawal, Lebaran. Nah, sekarang pertanyaannya, logika nggak pertanyaan itu melihat Allah? Ini, nuduhin ya. Ini kan di-share nih ke dunia awang-awang. Jadi dong berani aja ngomong. Bisa nggak melihat Allah? Jawabannya bisa. Tapi bukan dengan indrawi, karena indrawi kita terbatas. Bisa nggak ngelihat kapan waktu datangnya Syawal? Bisa. Tapi yang hakiki harus dengan mata ruhani. Mau nggak diajarin melihat dengan mata ruhani, Pak? Berdoa kepada Allah, sempurnakan apa yang disebut indrawi kita. Indrawi kita itu bukan lahir aja. Ya, terlalu kuat asbab pola pikir kita, maka tertutup petunjuk ruhani kita. Di Al-Quran sendiri kan hudan, itu petunjuk. Di Al-Quran sendiri kan harus ada disiplin ilmu yang tinggi untuk bisa mengupas isi daripada Al-Quran dan hikmahnya. Ya kan? Maka ada ayat mutasyabihat. Betul. Ada ayat dohir. Kalau kita baca ayat dohir aja tetap taklid. Ya. Maka kita coba buka secara konsep yang lebih benar dan tidak menyeret mengamalkannya ke hal yang klinik. Di sini tidak ada kaji klinik. Insya Allah. Kalau ngaji klinik, gak mungkinlah kita mengupas Al-Quran. Setuju ya? Perbedaan itu sebagaimana peribahasa sering mengatakan bahwa itu alabisha dekarano biaso. Untuk nanamu mungkin paham. Sesuatu yang sukar dalam konteks, dalam permasalahan zahir, timbul kegaduhan. Kalau sudah biasa, tidak terasa sukar lagi. Ya, artinya bisa menjadi nilai keindahan dan keluhuran. Ada hadisnya. Umatku dalam perbedaan itu adalah rahmat. Setuju, Pak? Jadi jangan dipermasalahkan perbedaan. Pilih ini atau pilih ini ya, umpama. Kalau perkara jodoh lagi. Karena jemaah kita juga banyak yang jomblo. Gitu. Nah, ini gimana? Gitu. Mesti ngatasinya. Jangan johir. Kalau johir terbatas. Karena kalau kita melihat ke konsep ke depan, secara indrawi maka hukumnya haram. Duduk. Tapi kalau secara ruhani al-hikmah. Harus tahara, qalbun salim, ikuti aturan Allah. Maka terbuka, tidak akan sulit. Demi Allah nih yang harus disampaikan. Percayalah. Ya. Jadi perkara dohir boleh. Ambil tapi sedikit, ya. Dunia ambil karena kita ada amanah, iya kan? Betul kan? Yang sedikit itu besar, Pak. Sebetulnya bagi orang yang mau bersyukur. Jadi peribahasanya begitu ya.
kebiasaan kita menghadapi masalah tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan oleh kita, tidak mengeluh, maka itu adalah rahmat. Karena hidup adalah masalah. Kata Ustadz keren kan, kalau nggak mau hidup mati saja. Aduh, nggak boleh nyebut gitu ya. Kita lanjut ya, Mabad. Perbedaan pendapat atas dasar argumentasi mengacu pada teks hadis Nabi berbunyinya begini. Semua atiru liyuriati fa'in kubi yakum fa'akmilu adadat syabanat alatina. Berpuasalah kalau kalian melihat hilal. Itu kata Nabi, hadis itu sahih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah karena melihatnya juga. Ya. Apabila kalian tidak mampu melihatnya karena terhijab, tertutup. Nah, nanti ditambahin mendung katanya. Nah, ini pola pikir sekarang. Melihat hilal dilihat matahari. Ah, lahir juga. Lah, melihat hilal bisa kelihatan atau enggak zaman sekarang? Kalau udah kotor langit gak akan kelihatan, bro. Betul? Betul kan? Ada batasan. Allah Maha Kuasa. Jadi konsep yang dimaksud hadis ini kepada ruhani. Hilal itu ada makna melihatku. Dalam konsep ruhi. Melihat Allah. Gini, Anu ngajarin sedikit. Jangan dipersulit. Beragama itu kadang-kala yang Anu takutan seorang torekot itu mempersulit pemaknaan. Gampang-gampang aja. Melihat Allah itu gimana dong? Gak apa-apa. Secara johir manusia nggak bisa. Ya, pertanyaannya gampang dulu. Turunin pertanyaan tadi. Antum bisa nggak melihat ruh? Nggak bisa. Tapi yakin ruh ada? Ada. Mengiringi kamu? Iya. Tidak di luar, tidak di dalam. Dipikir sama kita. Dia ada tapi tidak di luar, tapi tidak di dalam. Di mana ya? Kan bingung, Pak. Itu bukti terbatasnya indrawi kita dan akal kita. Ya. Maka ta'aluk aja, takluk kepada Allah. Enggak juga bagus. Pola berpikir begitu. Kita bahas lagi. Jadi berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah karena melihatnya juga. Hilal. Ada alha. Ada alha enggak? Ayo. Jangan dibuka Ustadz nih. Udah maksudnya bukan hilal lahir. Kalau hilal lahir matahari nanti sama orang-orang Jepang lah. Dilengokin semua teknologi. Enggak, konsepnya jangan dipersulit ke sana. Supaya Allah bisa dekat, supaya Allah bisa dipahami, itu sama dengan melihat. Kalau antum sholat, merasa Allah melihat kita, itu isyad. Itu sudah sama melihat Allah. Jangan sandarkan ke lahir. Duduk ya. Itu maksudnya. Paham gak nih? Ya. Jadi gimana nih dong? Aturan lahir itu kan harus ada waktunya. Ada. Yang buat susah hidup karena kita dikurung dengan ruang dan waktu. Ya. Apabila kalian tidak mampu melihatnya karena tertutup hijab, sering disebut mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Itu solusi. Sempurnakan bilang Sya'ban menjadi 30 hari. Anu kan sebut selalu 30 hari. Duduk. Hitung. Selalu bisa 30 hari aja. Antum tidak akan kena puasa haram yang tidak boleh di Syawal. Tidak akan kena. Karena hukum waktu itu tidak diam. Hukum waktu itu bergeser. Itu ilmu wakat. Susah nggak ngajinya ini? Enggak ya? Enggak ya? Nah. Jadi itulah hadis riwayat Imam Bukhari. Karena udah dikupas, dalam bener hadis itu ya, ternyata ya. Bahasanya kan biasa aja. Ya, dalam Pak. Tokoh agama, cendekiawan, para muslim dari golongan NU ketika menafsirkan hadis tadi dipakai sebelah. Orang NU melihatnya dengan apa, Pak? Hilal. Jadi orang itu kalau melihat buka puasa dengan hilal, beli ayat teropong dulu. Ke gunung kan gitu kan.
Nah, pas mendung bingung dia. Anaknya ke Muhammadiyah. Ya kan? Kayak gitu. Kan rahmat, Pak. Saling mengisi kan. Nah, kita jangan dibodohin, Pak. Masa ikut sini. Ya enggak begitu. Ya. Begitu juga persoalan hidup. Ya. Jadi secara langsung melihat hilal secara langsung secara mata dipakai oleh NU. Boleh tanya NU? Karena memakai hadis tadi di sebelah aja. Kan tadi bisa sebelah, bisa pakai hilal, bisa menghitung secara apa yang disebut ini ilmu mantik, ya. Ilmu pola berpikir keseimbangan, numerologi. Genapi menjadi 30, ya. Jadi secara langsung artinya pada tanggal 29 bulan Sya'ban para ahli yang biasa disebut di NU itu ahlinya disebut ru'yatul hilal, ya. Gitu. Berbondong-bondong untuk melihat hilal, ya. Apabila dilaporkan mereka telah mampu melihat hilal, maka besok mulai berpuasa, ya. Jika tidak ditemukan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kan gitu. Berbeda dengan orang-orang di Sumatera Barat. Nah, ya. Kalau sekedar tahu, Muslim Muhammadiyah, ya, saat memahami hadis tadi menyimpulkan hilal cukup dengan dihitung, ya. Karena orang Minang itu asbabnya kuat, Pak. Dalil akalnya itu kuat, ya. Maka dihitung. Nah, oleh orang Muhammadiyah mereka menyimpulkan hilal cukup dihitung, maka metodenya dengan apa namanya? Hisab. Hisab itu dihitung, tidak perlu teropong, ya, nggak perlu. Sering jadi perbedaan pendapat gak? Sering. Solusinya gimana? Kalau itu masih beda pendapat. Nung tanya, seorang torekot, seorang sufi, seorang tasawuf, kata Allah, cara membuka hilal yang tidak terlihat begini katanya. Mufasirnya begini. Jadi bahasanya ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah tadi 183 terkait dengan hadis, karena perintah puasa waktunya ada dan waktunya tidak ditemukan secara hitungan. Ini ada kitabnya Lataif al-Isyarat, namanya juga isyarat menemukan. Jadi ini Anung sampaikan, ya, karena Syawal sudah lewat, Ramadan sudah lewat, kehidupan ke depan ada isyarat. Jangan disebut ini, ya, firasat, isyarat. Firasat membaca, isyarat menunggu. Duduk, isyarat menunggu, beda. Jadi kita belum ada isyarat. Kalau sudah ada isyarat, kode, kita melakukan, kan? Betul. Kalau firasat, melihat, lihat dulu. Wah, gelap nih, sediain payung. Iya kan? Takut hujan, itu firasat. Kalau isyarat langsung nunjukin. Jadi isyarat lebih ke individu, ya. Paham, ya? Yang Andung tekankan di isyarat. Isyarat berpuasa berbuka, isyaratnya ada hadisnya. Sumu wa aftiru liruyatihi. Adaha. Kamu berpuasa, kamu masuk lebaran Syawal setelah melihat Allah, melihatnya, melihat Allah. Dengan apa melihatnya? Dengan isyarat. Artinya atibru liruyatihi. Asal isyarat itu. Duduk, Pak. Jadi perlu nggak ilmu almanak? Perlu ngelihat? Ya enggak, bro. Makanya taklid aja sama Andung. Kalau Andung suruh besok buka, kalau besok puasa. Ada dasar ilmunya, ada dasar hadisnya. Paham, ya? Begitu juga kehidupan. Kapan sih saya nikah? Tahun ini bisa nggak, Ndung? Umpama nih enggak nih, ya. Tahun ini. Itu membaca secara hukum asbab pikiran. Ya.
Nanti antum jawab secara isyarat. Lakukan tadi ini, nanti ada isyarat. Duduk. Bayar dong, mahal nih ilmu. Gitu. Gitu kira-kira. Duduk ya. Jadi lakukan saja pembuka isyarat tadi dengan riyadhah, minta kepada Allah. Nanti Allah memberi isyarat. Isyarat kalau langsung dari Allah tidak akan melenceng. Biasanya gini, kalau calon istri mau lihat nih calon dukser, sernya gitu beda gitu ya. Insya Allah ya akan dipermudah segala urusan. Jadi dasarnya apa? Anu membaca dua perbedaan tadi dengan hukum melihat, dengan hukum menghitung. Yang satu menggunakan mata indrawi, yang satu menggunakan akal pikiran. Tertutup. Melihat hilal ternyata bukan melihat itu. Dalam konsep orang tasawuf, tapi melihat dengan menurut Allah. Itu yang disebut isyaratullah. Nah, kalau di Nabi apa? Nabi nggak tahu kecuali mendapat wahyu, betul? Orang yang mulia nggak tahu kecuali mendapat ilham, betul? Orang awam nggak tahu kecuali mendapat isyarat dari Allah, setuju? Setuju. Nah, kalau dia melakukan firasat itu menggunakan pembacaan, hukum ilmunya panjang. Sampai Pak, jadi mau yang mana? Menyelesaikan persoalan, tunggu isyaratullah. Isyarat Allah, itulah kaji kita. Isyaratullah itulah derajat mukasyafah yang paling bawah untuk seorang muslim. Makomatnya, ya. Nah. Jadi makna hadis tersebut menjadi berpuasalah dan berbukalah kalian saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perdebatan kalau mau orang lahir, betul kan? Akan jadi masalah kan? Padahal itu hadis. Nah, jadi tolok ukur penentuan bulan Ramadan, bulan Syawal menurut kaum Sufi, menurut orang Torekot, menurut orang tasawuf adalah merasa melihat Allah. Konsep Quran apa namanya? Ihsan. Apa? Ihsan. Caranya gimana? Menunggu isyarat dari Allah. Letaknya di mana? Sir hati. Nama privat banget dong katanya. Begitu tahapannya. Jadi akal kita nggak memble Pak, nggak bingung, nggak dicari-cari. Tren melihat di dalam tradisi tasawuf kita bahas ya. Ini istilahnya dengan apa? Kasyaf. Boleh tanya ahli agama. Melihat Allah itu namanya kasyaf. Ada di Quran. Kasyaf itu sendiri bermakna terangkatnya tirai hijab. Duduk pelan-pelan ya. Terbukanya hijab. Seperti ungkapan kalau orang Arab menyebutnya kasyaf al-mar'atu wajhaha. Wanita itu telah mengangkat cadarnya. Cadar wanita orang Arab itu nikab. Sama dengan itu ungkapannya ya. Nah, nikab. Jadi juga dibedah sama orang-orang sufi. Kalau kita hobi membaca-baca kitab lama ini sudah dibuka. Salah satunya Syarah Husyu Al-Hikam. Di Asy-Syukandari juga di Daud Al-Qushairi dibuka. Ada 12 bab tentang cukup panjang kalau membuka mukasyafah itu. Salah satunya adalah bab di antaranya ke-7 yang dong bahas sekarang. Pada kitab Syarah Husyu Al-Hikam. Ya, Al-Hikam sendiri sulit membahasnya. Jadi ini perlu seorang guru gitu. Yang disebut fi maratib al-kasyaf wa anwa'iha ijmalan. Tingkatan dan penyingkapan secara garis besarnya gimana. Jadi tiap terbukanya isyaratullah atau mukasyafah ada tingkatan-tingkatannya. Ya, nah, gitu memahaminya. Itulah yang disebut secara bahasa Quran, secara orang-orang lama menyebutnya mukasyafah. Apa namanya? Mukasyafah. Asal kata dari kata kasyaf. Secara garis besar mukasyafah itu yang kita bahas ada 2. Pertama
Mukasyafah al-kasyaf al-maknawi. Itu yang pertama. Menyingkap yang terjadi tanpa ada forma sedikit pun. Makna, maknawi, iktibar. Penyingkapan jenis ini manifestasinya kalau di Quran Asma'illahi al-alim. Dasarnya yang maha mengetahui, lebih cenderung ke ma'rifatullah. Penyingkapan jenis ini memiliki beragam tingkatan-tingkatannya. Bukunya tebal kali, Pak, ya. Di sini Andung tidak akan membahas terlalu rinci karena jenis mukasyafah yang maknawi ini memerlukan dasar dulu di yang kedua, ya. Ikhwan yang ingin mendalami bisa langsung membaca aja bukunya, mukadimahnya, kitab Syarah Fusyuh Al-Hikam. Siap-siap untuk bingung. Untuk bingung, ya. Silahkan aja baca versinya, tapi Kusyairi, ya, bukan versinya ini As-Sukandari, bukan. As-Sukandari itu lebih cenderung bisa dibahas secara logika, tapi sangat dalam juga bingung. Tapi coba yang paling sulit sebetulnya versi dari Kusyairi. Insya Allah kalau masih diberi waktu kita bahas yang Mukasyafah al-maknawi ini. Janji Andung, ya. Itu lebih cenderung bukan ke secara tarbiyah, tapi lebih cenderung langsung ke amalan, perenungan, menunggu isyarat. Ya, menunggu isyarat. Dulu pernah kita amalkan, sendiri ternyata nyungsep banyak yang bingung gitu, ya. Karena kesalahan di Andung tidak mendasari, ibarat buat rumah pondasinya kurang kuat dalam perkara al-ilmu. Ya. Yang kedua, disebut penyingkapan forma al-kasyaf al-syuri. Al-kasyaf al-syuri. Syuri, ya, yaitu penyingkapan di alam mitsal. Ini yang disebut iktibar. Iktibar. Kalau orang Minang kan bahasa itu yang lebih kenal iktibar, Pak. Kata-katanya ada derajat. Ya, ada derajat, ya, iktibar. Sering menyandarkan percontohan, kan? Tapi memahami makna nanti. Nah, ini yang akan Andung bahas. Alamnya alam mitsal melalui 5 indera. Boleh. Ada dasar ilmunya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan pengecap. Jadi indrawi kita yang 5 tadi, yang paling berat adalah yang paling tajam untuk memahaminya perkara dzauqi atau rasa pengecap. Ya. Saat seorang sufi, seorang ahlul tasawuf, seorang yang mengamalkan tarekat, merasakan penyikapan jenis alam mitsal ini, mereka akan melihat insya Allah forma-forma arwah yang menjasad. Forma-forma arwah yang menjasad. Ya. Ada kitabnya ini dan dibahas oleh sahabat juga, dan cahaya ruhaniyah. Contoh, alam forma-forma arwah jin bisa dilihat secara jasad oleh sahabat Nabi. Jin bisa, ya, bahkan bisa interaksi, ya. Nah, itu salah satu jenisnya keilmuannya, al-mukasyafah al-maknawi, ya. Salah satu contoh mukasyafah al-syuri adalah indera pendengaran, ya. Ialah bagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis syahih Nabi mendengar suara wahyu. Nabi kan berbicara, yang ditujukan kepada Nabi berbunyi lonceng berdentang keras, betul? Iya kan? Berarti dia menggunakan indrawi yang disebut indrawi pendengaran. Dikisahkan saat Nabi mendengar suara tersebut, dia langsung memahami tujuan dan maksudnya. Hanya suara denting. Kita tahu isyarat tadi harus melakukan itu. Jadi bapak-bapak misalnya kalau isyaratullah tajam, bapak-bapak mendengar sesuatu, bapak-bapak tahu mesti melakukan ini. Duduk nggak Pak? Gimana ngajarinnya itu? Ya kan susah. Karena lebih cenderung isyarat itu ke individu kan.
Kalau dia melakukan amalan logikanya kuat, ini bohong nih, maka kaki itu digeserkan sama Allah, tahu-tahu ke kiri aja. Itu banyak kejadian. Allah menolong umatnya tanpa kita menyadarinya. Banyak-banyak bersyukur. Paham ya? Ini berat bener ngajinya? Enggak berat. Hidup gampangin, tapi jangan digampang-gampangin. Kejar taklim. Karena makna hidup adalah taklim. Ya. Jadi itulah Mukasyafah al-Syuhri. Jadi salah satu contoh wahyu Nabi yang terdengar suara lonceng. Jenis penyikapan seperti ini merupakan penafsiran dari, kalau Quran menyebutnya namanya Asma Ilahi Asyami. Apa namanya? Asyami. Jadi kalau baca Asyami. Untuk yang duduk sini amalannya. Karena yang duduk udah nggak dengar gitu. Ya, itu makna lahir. Dipekakan pendengaranmu. Dipekakan pendengaran. Ribuan tuh. Kenapa dia menggunakan pendengaran daripada menggunakan penglihatan? Lebih tajam pendengaran daripada penglihatan. Penglihatan kurang begitu tajam, tapi pendengaran dimensinya berbeda, Pak. Di ujung dunia bisa mendengar loh. Nah itu dia, karena ada faktor getaran. Jadi Asyami. Nah dalam kasus penjelasan dari Imam Al-Qushairi terkait parameter kaum sufi pola memahami mukasyafah untuk menentukan bulan Ramadan ialah dengan melihat Allah. Ya, maka masuk ke dalam kategori mukasyafah asyuri. Pertanyaan sekarang, kalau ingin ditajamkan indrawi antum perbanyak istiqomah membaca sifat-sifat Allah yang terkait dengan indrawi, wasyar, syami, kalam. Paham? Ulang-ulang zikir itu. Ya, jadi memahami zikir al-asmaul husna tadi dong sampai bukan menjadi wirid ritual biasa, tapi mengambil asifatnya, sifatnya supaya menjadi ruh terhadap indrawi kita. Duduk ya. Maka akan ditajamkan kalammu, akan ditajamkan penglihatanmu, akan ditajamkan pendengaranmu. Ada amalan gak gratis, bukan puja-puji saja, ya. Jadi terefek kepada ketajaman ruhani, ketajaman indrawi kita. Itu yang usyuri. Nah sebelum melanjutkan ada pertanyaan. Jadi kalau ditanya gimana mukasyafah asyuri, selalu menggunakan al-asmaul husna terkait dengan indrawi. Duduk ya. Nah. Kalau tanya ya, ingin penglihatan kita peka, ya. Formatnya gimana Pak? Asma ilahi al-Bashir. Ya, Bashir, yang maha melihat. Begitu. Dok ya. Jadi kalau gitu bisa ngobatin mata itu lahir, bro. Kalau ngobatin mata, sakit mata, efek ada keseimbangan. Wah ini taklid udah sampai Bashir pokoknya sembuh, mata bisa terang, lebih terang, ya ngaco kayak gitu. Dia kan ini materi harus dilakukan secara materi. Jangan-jangan antum main kekok ya rusak lah mata. Obati, suruh istirahat gitu. Ketajamannya ruhani itu beda Pak. Makanya ada orang yang buta bisa melihat. Kalau buta itu natural, ujur, betul kan? Orang soleh ada yang buta Pak. Itu bukan Allah tidak adil, tapi tajam sisi penglihatan basyarnya, betul? Nah, itu. Aduh, nggak enak ngaji mandong nih ya, didebat terus, belum menjawab didebat terus. Nggak, memang begitu. Ya. Jadi tingkatan ini dicapai oleh kaum ruhani karena kebeningan hati mereka. Ini petunjuk Nabi. Jadi kalau ingin tajam indrawi kita, ingin sempurna dari manusia awam, kata Nabi, tidak ada jalan lain. Beningkan hatimu. Cara membeningkan hati ibarat air, Pak. Tahara dulu, bersihin dulu. Cara membersihkannya, jangan dengki, jangan iri, wah berat. Secara otomatis ketajaman mukasyafah, kekaromahan manusia terkait dengan akhlakul karimah. Kapan amalannya? Allah sayang 30 hari menahan hawa
nafsu, gitu aja. Jadi untuk siapa puasa? Untuk menajamkan kehidupan kita ke depan secara isyaratullah. Bener gak tuh? Ya. Nah, kalau kita masih lalai di puasa Ramadan, dianggap hanya tradisi saja, anu kasih tahu ilmunya. Sempurnakan, naikkan tingkatan puasa yang lalai tadi dengan puasa 6 Syawal. Itu hadis. Boleh kalau yang mendebat sini, dong tunjukkan hadisnya. Nah, bapak-bapak, puasa yang terbaik di Syawal, hadis juga, setelah kita menemukan ru'yatullah tanggal 1 Syawal. Jangan puasa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka hari kedua berturut-turut 6 hari berpuasa. Itu yang terbaik. Kalau itu terhalang, maka dibolehkan puasa 6 tidak berturut-turut, tetapi masuk bulan Syawal. Itu semuanya hadis. Nah, sudah ditunjukkan ya. Insya Allah secara ruhaniun mungkin masih jauh, tapi secara 11 bulan ke depan, lihat saja mukjizatnya, Pak. Lihat aja hasilnya. Maka banyak orang setelah tahun ini kok aman ya diri dari Allah. Jangan-jangan puasa kita bagus, penyempurnaannya juga bagus. Duduk. Jadi terkait dengan kehidupan, pekerjaan, masalah jodoh, masalah rizki, mumpung masih dikasih waktu Syawal. Itulah kaji mukasyafah dong. Jadi ini perlu dong sampaikan. Jadi tingkatan kaum sufi untuk mendalami mukasyafah, kasyaf, riyatullah, jangan dulu ini ya, jangan mutawasim. Mutawasim itu disiplin ilmu sama epistemologi, karena dia itu memerlukan dasar-dasar keilmuan yang sifatnya menggunakan akal kuat. Jadi kalau ingin tajam, kuncinya adalah kebeningan hati. Quran menyebutnya, ada yang tahu? Qalbun salim. Cara untuk bening adalah tahara. Syariat menyebutnya jangan iri, jangan dengki, banyak Pak. Makomat secara umum, epistemologi berahlakullah karimah. Kan gitu aja. Ya, gitu aja. Jadi gampang Pak. Jadi itu yang perlu sampaikan. Hingga mampu menangkap bahkan memanifestasikan asma Allah ke dalam lahiriah. Asma Allah bukan ritual, harus mampu dimanifestasikan secara indrawi, secara lahiriah. Melalui apa? Indrawi kita. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang sangat sempurna dalam indrawinya. Setuju? Jadi karomah itu ya terkait dengan akhlakul karimah. Betul kan? Beningnya hati. Jadi jangan ngaji aneh-aneh, ritual sekian ribu, 10.000, zikir ini. Konsep yang terbaik adalah Quran. Jangan melenceng dari sana. Kalau tidak menemukan seorang guru, pelajari Quran. Sulitnya Quran, harus ada dasar ilmu terkait akhlakul karimah, Pak. Maka kita akan nikmat dengan Quran. Kalau akhlak kita nggak beres, pasti nggak nikmat. Gimana dong supaya asma ilahi bisa termanifestasikan ke alam lahiriah secara indrawi? Dengan ini harus mampu menyibak tirai-tirai kegoiban hingga melihatnya. Hadis tuh, mereka adalah golongan disebut secara baik itu Al-Ghazali, Hujatul Islam, Khawas. Apa namanya? Kawas, bukan awam. Tanya, apakah kita sudah naik menjadi orang yang kawas? Beda lagi ahlul kawas. Jangan-jangan kita masih awam. Maksa sampai mati awam terus. Awam bro katanya. Bisa ke ceramah enggak, saya masih awam di agama. Masa awam terus? Enggak dong ya. Mudah-mudahan jadi orang yang kawas. Ditajamkan pola berpikirnya, ditajamkan indrawinya, beresin akhlakul karimahnya, beningkan hati nuraninya. Saat berpuasa mereka itu benar-benar mempersembahkan untuk Allah. Atas dasar inilah bisa menyaksikan yang disebut syuhud.
Syuhudullah. Saat mereka berbuka pun bersama Allah. Saat itulah maka indra widya akan menjadi sultanul Allah. Karena kalau berbuka mengisi energi, Pak. Ayo, betul kan? Nah, sedangkan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan begini. Ini perlu andung nukil dari ulama-ulama lama. Karena kaum akademis sekarang, ulama Islam lama dianggap ilmu yang ketinggalan zaman. Sayang sekali ya. Jadi Al-Kurdi ini disiplin ilmunya sangat mumpuni. Udah kalah deh profesor sekarang ya. Berkata demikian begini ya. Ini bukan dari hadis, mungkin jangan-jangan dari isyarat bisa jadi ya. Entakun nuktanul bidayata atau bidayata ya. Tarikit sufina ahli sunnah wal jamaah hu al-hadabu atau al-audatu. Artinya gini, bahwa titik awal permulaan jalan para sufi ahli sunnah wal jamaah, amalan para sufi ahli sunnah wal jamaah termasuk kita ya, adalah pergi kembali atau disebut al-firaru atau melarikan diri hanya kepada Allah dari segala sesuatu. Itu perkataan beliau. Dia ahli sufi. Artinya gini, masyiwallah kalau bahasa dong. Pengen istri, serba Allah. Pengen makan, serba Allah. Kaitkan terus hidup ini dengan Allah. Gitu Pak. Itu maksudnya. Jangan sampai lupa. Maka antum sudah dekat dengan Allah. Susah ya. Sedikit aja diuji Pak di kafe lupa Allah Pak. Iya, iya. Jadi itu pentingnya kita pahami konsep-konsep mengingat Allah ya. Karena berkata demikian ar-firaru, melarikan diri kepada hanya Allah dari segala sesuatu, dan titik tujuan akhirnya dari perjalanan kita adalah tergantung at-ta'alluq sepenuhnya kepada Allah. Kedua hal ini difirmankan, bukan kata orang pintar aja, bukan kata ulama lah, kata firman Allah. Kita yakin kan firman Allah nggak mungkin salah? Di Az-Zuriyat 51 ayat 50. 50 maknanya 5 rukun tunggu dari Allah. Amalkan rukun itu. Kalau ibarat profesional kita mengejar solusi, amalkan stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti SOP petunjuknya hidup itu, betul kan? Setelah itu ikhlaskan ta'aluk kepada Allah, maka ditimbulkan isyarat kepada Allah. Maknawinya aja di Quran sudah tepat Pak. 50. Ilmu mantik lagi. Gitu Pak. Anu yang baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Fafirullah innilakum minhu nazirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Apapun juga. Ya. Segera. Kalau kita tidak berhasil mentok, segera taati Allah. Taat Allah itu banyak. Masya Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas untukmu dari Allah. Duduk Pak. Jangan lupakan itu. Jadi boleh dong segala sesuatu dilibatkan Allah. Ya harus. Jangan libatin andung Pak. Jangan libatin dokter nanti. Ujungnya dokter gak laku kan gitu. Gajinya kalau udah muka syafa. Ya udah Bapak pede aja. Orang pede itu boleh. Pedenya bukan kepada otak. Bukan kepada kekuatan ego. Pede bahwa kita ada Allah kan gitu. Ya diamalin dong. Cara amalannya Allah sudah menentukan. Wajib Ramadan sempurnakan di Syawal. Makanya sempurna itu sunnah hukumnya. Duduk Pak. Coba 30 tambah 6. Perkaliannya 10. 360 untuk 1 tahun. Salah nggak nih? Enggak. Sempurnakan. Jangan diputus bulan Ramadan aja, itu puasa. Namanya puasa ritual. Iya kan? Maka tambah 6.
perkaliannya 10. Itu Quran loh. Jadi 300 setahun kan? Jadi Ramadan dan Syawal untuk setahun, tambah 11 ke depan. Kaji terus, nggak selesai kajinya ke situ, nanti dikejar itu aja, nanti ngitung. Nah, itu bukan matematik. Matematik itu yang nukil dari Quran. Seluruh ilmu sepenuhnya kepada Allah. Firman keduanya yang perlu dipahami, ikhwan yang baca ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan kita ke depan. Tapi hanya minta Syawal jangan dilalaikan. Quran surat Al-An'am, surat 6 tuh, ayat 91, materi yang ditauhidkan. Nanti dong kaji, tolong dibaca.